Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Pernah kepikiran nggak gimana kalau ternyata solusi buat masalah komputasi kita yang paling rumit, yang bikin pusing para ahli, ternyata udah dipecahkan secara natural sama makhluk hidup yang paling sederhana di alam liar. Keren banget kan? Nah, hari ini kita bakal ngebahas sebuah konsep yang benar-benar bakal mengubah cara pandang kalian soal alam dan teknologi. Kita akan membedah yang namanya kecerdasan kolektif, mulai dari sekedar pengamatan di alam liar, sampai akhirnya berevolusi jadi algoritma super canggih yang menggerakkan industri modern. Peta perjalanan kita hari ini udah jelas banget ya. Kita bakal mulai dari melihat inspirasi alamnya, terus masuk ke konsep inti algoritmanya, mengadunya langsung dengan algoritma genetik, melihat bukti nyatanya di berbagai industri, sampai ngebahas apa aja sih tantangannya. Saya jamin di akhir sesi ini, kalian bakal takjub melihat gimana sekawanan burung ternyata bisa bikin perusahaan hemat biaya operasional sampai miliaran rupiah. Oke, mari kita langsung masuk ke bagian pertama. Kita bahas soal inspirasi dari alam, awal mula lahirnya kecerdasan gerombolan. Kita akan coba selami dunia sistem biologis yang sama sekali nggak punya pemimpin ini. Coba deh kalian perhatiin gambar di layar, dan bayangin barisan semut yang lagi gotong royong bawa makanan, atau kawanan burung yang terbang membelah awan dengan formasi V yang super rapi. Ribuan individu ini bisa bergerak bareng seolah-olah mereka itu satu kesatuan utuh. Padahal kalau dipikir-pikir, nggak ada satupun komandan pusat atau CEO yang ngasih aba-aba kan? Gerakan yang sangat terkoordinasi ini murni terjadi cuma lewat interaksi lokal antar sesama mereka. Ini yang menciptakan sebuah perilaku global yang luar biasa cerdas, walau tanpa ada pusat kendali sama sekali. Nah, fenomena alam yang luar biasa inilah yang kita sebut dengan swarm intelligence atau kecerdasan gerombolan. Secara formal, ini adalah perilaku kolektif yang terdesentralisasi dan bisa mengatur dirinya sendiri. Konsep ini pertama kali diperkenalkan di tahun 1989. Satu hal yang perlu banget kalian garis bawahi di sini. Kecerdasan luar biasa ini muncul bukan karena setiap semut atau setiap ikan itu jenius. Bukan. Kecerdasan ini murni muncul dari interaksi agen-agen yang kemampuannya terbatas dengan tetangga dan lingkungan di sekitar mereka. Lanjut ke bagian kedua. Sekarang pertanyaannya, gimana caranya kita menerjemahkan tarian alam yang indah ini ke dalam bahasa matematika dan komputer? Jawabannya ada pada 3 ilmuwan bernama Kennedy, Eberhard, dan Shi. Mereka mengamati fenomena biologi tadi, lalu menyederhanakannya jadi sebuah alat matematis yang sangat powerful, yang kita kenal sebagai Particle Swarm Optimization atau PSO. Dalam algoritma ini, setiap potensi solusi itu kita sebut sebagai partikel. Nah, partikel-partikel ini nggak cuma diam aja, mereka secara aktif bergerak menjelajahi sebuah ruang pencarian data. Rahasia kenapa mereka bisa pinter banget adalah karena mereka belajar dari dua hal secara bersamaan, dari pengalaman pribadi mereka sendiri dan dari kebijaksanaan kolektif seluruh gerombolan. Lebih detailnya, ada 2 gaya penggerak utama di sini. Pertama, ada yang namanya P-best atau personal best. Ini ibarat memori pencapaian terbaik dari partikel itu sendiri. Kedua, ada G-best atau global best, yaitu posisi paling optimal yang pernah ditemukan oleh siapapun di dalam gerombolan itu. Kalau kita pakai analogi burung tadi, P-best itu adalah ingatan satu burung soal lokasi makanan paling enak yang pernah dia temuin sendirian. Sementara G-best itu ibarat ada satu burung yang teriak ke ribuan burung lainnya, "Hei semuanya, makanan paling banyak ada di sebelah sini nih." Tarik-menarik dari 2 informasi inilah yang secara brilian menuntun seluruh kawanan ke arah yang paling tepat. Dan yang bikin ini makin keren, proses pencarian ini terjadi kayak siklus tanpa henti. Partikel menghitung kecepatan baru mereka, pindah posisi, mengevaluasi seberapa bagus posisi baru itu, lalu langsung update data P-best dan G-best tadi. Siklus super simple ini terus saja berulang-ulang sampai akhirnya seluruh gerombolan tersebut konvergen atau ngumpul bareng di satu solusi yang paling optimal. Masuk ke bagian ketiga. Dari kacamata ilmu komputer, kenapa sih para insinyur tuh cinta banget sama PSO dibandingkan algoritma optimasi klasik lainnya seperti algoritma genetik? Jawabannya satu kata, kecepatan. Coba lihat perbandingannya. Ketika PSO diadu sama algoritma genetik yang udah sangat terkenal itu, nilai tingkat kesalahannya turun secara drastis cuma dalam 30-40 iterasi pertama. Kilat banget. Di sisi lain, algoritma genetik butuh jauh lebih banyak generasi komputasi buat mencapai tingkat akurasi yang sama. Kecepatan konvergensi yang masif inilah yang bikin PSO selalu jadi andalan buat ngeberesin masalah komputasi berskala raksasa. Apalagi sistem yang butuh keputusan real-time detik itu juga. Oke, teori udah.
Sekarang di bagian keempat, mari kita lihat gimana gerombolan algoritma ini bekerja di dunia nyata. Karena ini bukan sekedar simulasi laboratorium aja, teman-teman. Lihat angka di layar, 22,6%. Angka ini bukan sekedar statistik acak. Ini adalah angka penurunan tingkat error, spesifiknya root mean square error, waktu algoritma PSO digabungin buat mengoptimalkan prediksi harga tembakau. Bayangin aja, dengan nyuntikin algoritma meniru burung ini, sistem prediksi pasar jadi jauh lebih presisi dan akurat. Ini jelas ngasih keuntungan besar buat para pelaku industri. Dan aplikasinya benar-benar luas, melampaui sektor pertanian. Di sektor listrik, PSO dipakai buat ngatur beban daya supaya biaya produksi listrik ditekan serendah mungkin. Di dunia machine learning, dia jadi tukang bersih-bersih cerdas yang otomatis ngebuang data-data nggak penting. Bahkan sampai bisa ningkatin akurasi analisis sentimen pemilu jadi 77,3%. Terus buat kalian yang suka main game strategi atau RTS, pergerakan pasukan kalian yang mulus banget pas menghindari rintangan di peta itu, banyak loh yang sebenarnya digerakkan sama prinsip PSO ini. Bener-bener serba bisa kan? Kalau ngomongin industri, ujung-ujungnya pasti soal cuan dan efisiensi. Sebuah studi kasus di PLTG PT Pusri membuktikan bahwa algoritma ini berhasil menghemat 3,4 juta sampai 3,8 juta rupiah per jam. Bayangin, per jam loh. Cuma dengan nyerahin tugas pengaturan beban generator ke algoritma cerdas ini, pabrik bisa menghemat miliaran tanpa mengorbankan kualitas listrik sama sekali. Ini benar-benar bukti nyata, di mana keajaiban alam diubah jadi penghematan industri yang masif. Tapi masuk ke bagian kelima, sebagus-bagusnya sebuah sistem pasti ada celahnya. Secanggih apapun matematika meniru alam, ada tantangan teknis yang harus banget diwaspadai sama para engineer. Tantangan perbesar itu namanya jebakan lokal optima. Gini analoginya, bayangin kalian lagi ditutup matanya, terus disuruh nyari puncak gunung paling tinggi di sebuah wilayah perbukitan. Kalian jalan, terus nanjak, dan pas ngerasa tanah di sekeliling mulai menurun, kalian langsung mikir, wah, gue udah di puncak tertinggi nih. Padahal, tanpa kalian sadari, gunung raksasa yang sebenarnya ada di sebelah bukit kalian. Nah, algoritma PSO kadang terjebak euforia kayak gitu. Partikel-partikelnya berhenti mencari terlalu cepat karena ngerasa udah nemu solusi terbaik, padahal solusi mutlaknya belum ketemu. Jebakan tadi hanyalah salah satu rintangan. Selain konvergensi yang prematur, algoritma ini tuh sensitif banget. Salah masukin jumlah partikel, salah ngatur bobot inersianya, algoritma ini bisa langsung ambruk performanya. Belum lagi kalau dipakai buat ngerjain data yang ukurannya super raksasa secara real time, beban komputasinya itu bisa jadi kendala operasional yang benar-benar berat. Jadi, butuh kalibrasi yang sangat teliti. Nah, sebagai penutup untuk sesi bedah materi kita hari ini, coba deh renungan hal ini. Kalau gerakan sederhana dari sekawanan burung aja bisa dipakai buat mengoptimalkan jaringan listrik nasional dan menghemat miliaran rupiah, kira-kira rahasia alam tersembunyi apa lagi ya yang sekarang lagi nunggu buat kita temukan dan kita ubah jadi algoritma jenius berikutnya? Alam semesta ini sebenarnya selalu punya jawaban, kita cuma butuh tahu gimana cara memperhatikannya. Terima kasih banyak udah nyimak sesi ini dan sampai jumpa di pembahasan seru kita selanjutnya.